saudaraku, ya, negeri yang dinaungi oleh maut. Jadi seluruh dunia waktu itu, saudara, hidup dalam kegelapan. Ya, sekarang juga, ya, saudara, seluruh dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, ada di bawah kuasa setan, ya, kerajaan kegelapan. Nah, di dalam kerajaan kegelapan, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, di dalam kerajaan kegelapan, maka saudara, manusia hidup di dalam dosa, kejahatan, ya, hidup dalam kutuk, bahkan manusia hidup dalam kebinasaan. Nah, di tengah-tengah kegelapan itulah Yesus datang memberi solusi. Solusinya apa, saudara? Solusinya adalah kerajaan Allah. Ya, kalau mereka mau diselamatkan dari kerajaan kegelapan, mereka harus pindah kerajaan, saudara. Pindah kerajaan. Dari kerajaan gelap, pindah ke dalam kerajaan terang. Nah, kita lihat, saudaraku, gambarnya. Next. Di dunia ini ada dua kerajaan, saudara. Kerajaan kegelapan, ya. Dunia ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan, ya, oleh setan, ya, kerajaan kegelapan. Nah, kerajaan kegelapan itu, saudara, adalah ketika saya memerintah, ego kita memerintah. Ya, ketika kita yang memerintah hidup kita sendiri, ya, kita seperti domba yang saudaraku, mengikuti jalannya sendiri. Ya, jadi saudara, kita itu, ya, ketika kita mengatur hidup kita sendiri, kita, saudaraku, memerintah diri kita sendiri, kita hidup dalam kerajaan kegelapan, ya. Nah, kerajaan kegelapan itu, saudaraku, mengerikan. Orang yang hidup dalam kerajaan kegelapan, saudara, hidupnya penuh dengan dosa. Hidupnya, saudara, penuh dengan kejahatan. Hidupnya penuh dengan kehancuran, saudara. Penyakit, ya, semua, saudara. Nah, segala hal, saudaraku, yang merusak karena dia terkutuk, saudara. Dan akibatnya, saudara, manusia hidup dalam kebinasaan. Nah, saudara, Tuhan mau kita, saudara, keluar dari kerajaan kegelapan. Bagaimana kita bisa keluar dari kerajaan kegelapan? Nah, kita mesti ganti kerajaan, saudara. Ganti kerajaan. Ya, kita pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, kerajaan Allah itu apa? Kristus memerintah saya. Ketika Kristus memerintah saya, lihat gambarnya, saya hamba, dia tuan saya, ya, dia bos saya, dia Tuhan, penguasa tunggal hidup saya, dia raja saya. Itulah kerajaan Allah, saudara. Ketika kita menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, maka, saudara, kita sedang hidup dalam kerajaan Allah. Nah, dulu kita, saudara, hidup dalam kerajaan kegelapan. Ya, gimana caranya supaya kita pindah dalam kerajaan Allah? Nah, ada dua langkah, saudara. Untuk pindah dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, diperlukan dua langkah. Next, kita lihat, saudaraku, berikutnya, ya, yaitu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, kalau kita bertobat, saudara, dan percaya kepada Injil, kita pindah kerajaan. Dari kerajaan kegelapan kita pindah kepada kerajaan terang. Kita pindah masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jalan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dua langkah ini, saudara. Ya, pertama kita mesti bertobat. Ya. Nah, bertobat itu apa, saudara? Bertobat itu metanoia. Metanoia artinya, saudara, adalah apa, saudara? Perubahan. Ya, perubahan pikiran
yang menyebabkan perubahan tindakan sehingga kita mau ganti penguasa, saudara. Ya, kalau dulu penguasa lama kita adalah dosa, setan, dunia, ego kita, sekarang kita bertobat. Bertobat itu artinya gini, sadar, wow, saya penguasanya adalah penguasa yang membinasakan saya. Penguasa hidup saya yang lama adalah penguasa yang jahat, ya. Penguasa yang menghancurkan hidup saya, membinasakan saya. Oh, saya bertobat. Saya mau ganti penguasa. Nah, ternyata penguasa saya yang sesungguhnya adalah Yesus Tuhan saya dan juru selamat saya, ya. Oh, ternyata Yesus Tuhan dan juru selamat saya itu penguasa hidup saya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Maka mulai sekarang saya ganti penguasa. Saya ganti, saya bertobat. Nah, itu dia. Saya bertobat artinya apa? Artinya saya ya putar haluan. Ya, saya U-turn. Dari dulu saya ya dikuasai oleh penguasa-penguasa lama, yaitu dosa, setan, dunia, ego saya, kedagingan saya. Sekarang saya U-turn. Saya ganti penguasa. Ya, karena sekarang saya baru tahu penguasa saya yang benar adalah satu-satunya penguasa tunggal hidup saya, Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat saya. Saya menjadikan dia Tuhan satu-satunya. Itulah bertobat, saudara. Dia Tuhan satu-satunya. Saudara udah buat keputusan Yesus satu-satunya Tuhan, saudara? Atau cuma salah satu Tuhan, saudara? Oh, ada orang Kristen, ya, dia nggak keberatan percaya Yesus sebagai salah satu Tuhan. Nggak masalah, dia cuma salah satu Tuhan. Kalau saudara kayak begitu, saudara belum bertobat. Sudah belum saudara membuat keputusan Yesus satu-satunya Tuhan? Ya, nggak boleh ada Tuhan lain. Yang lain itu mesti kita tinggalkan, saudara. Itulah bertobat, ya. Jadi bertobat itu ganti penguasa. Saudara jadikan Yesus satu-satunya penguasa tunggal hidup saudara. Udah pernah membuat keputusan ini? Nah, kalau belum, hari ini saudara buat keputusan itu. Kalau enggak, saudara belum masuk kerajaan Allah. Belum masuk, saudara. Karena kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah, ya, di mana Yesus memerintah saudara sebagai satu-satunya Tuhan, saudara. Ya, udah buat keputusan itu? Kalau belum, maaf, saudara belum selamat karena saudara belum masuk kerajaan Allah. Jadi inilah bertobat. Nah, saudara bisa bertobat karena saudara percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat saudara. Yesus itu dia penguasa tunggal hidup saudara. Kenapa? Karena dia udah mati di kayu salib buat saudara. Dia menebus dosa-dosa saudara. Dia membeli saudara dengan harga tunai. Sekarang saudara bukan hanya ditebus, saudara jadi milik dia. Dia Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara. Nah, saudara percaya nggak dia Tuhan dan juru selamat saudara? Ya, dia bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan dan juru selamat. Dia mati di kayu salib, membeli saudara dengan harga tunai. Sekarang saudara bukan lagi milik saudara. Saudara milik Tuhan. Nah, itulah saudara kerajaan Allah. Jadi kalau kita udah masuk kerajaan Allah, saudara, ya, sekarang kita terus ya menjadikan Yesus Tuhan dan tetap harus menjadikan dia Tuhan
penguasa tunggal. Begitu saudara lihat, hidup kita ternyata balik lagi ke penguasa yang lama, bertobat lagi. Ya, ternyata saudara saya dikuasai lagi sama ego, bertobat lagi. Ternyata saya dikuasai sama dunia ini, bertobat lagi. Jadi bertobat itu bukan hanya sekali, memang bertobat radikal, bertobat dasar itu cuma sekali. Tapi kita mesti terus-menerus bertobat. Ya, ketika kita jatuh lagi dikuasai oleh penguasa yang lama. Ya, bertobat saudara. Jadi bertobat itu terus-terusan tiap hari kalau kita memang jatuh dalam penguasa kita yang lama. Kita mengabdi lagi kepada penguasa yang lama. Kita bertobat, saudara, ganti penguasa. Nah, nangkep ya saudara, inilah sebabnya ya yang pemuritan itu berkaitan dengan kerajaan, saudara. Kerajaan Allah. Nah, sekarang yang kedua, apa artinya murid? Kan kita lagi mau bahas murid kerajaan. Yang kedua murid. Ya, next saudaraku. Kita lihat ya, apa itu murid? Nah, kalau kita baca 2 ayat setelah Matius 4 tadi Matius 4 ayat 17, sekarang Matius 4 ayat 19 sampai 20. Lihat, setelah berkhotbah tentang kerajaan Allah, Yesus mulai memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Makanya dia panggil kita, muridnya, menjadi kingdom disciple, murid kerajaan, saudara. Nah, kita lihat dia panggil ya waktu itu beberapa orang menjadi muridnya. Inilah kata pertama murid di dalam Matius, saudara. Ya, jadi ada prinsip menafsirkan Alkitab adalah yang disebut the first mention law. Ya, kalau saudara mau menafsirkan satu kata itu tepat, carilah kata itu ketika pertama kali dinyatakan di dalam kitab itu. Nah, kata murid yang pertama itu adalah saudaraku ya Matius 4:19 sampai 20 ini. Nah, mari kita lihat. Yesus berkata pada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara, dari 2 ayat ini kita tahu apa itu definisi murid, ya. Apa itu murid, saudara? Nah, murid bahasa aslinya adalah matetes, yang artinya pengikut. Nah, ini Yesus panggil ya beberapa orang mengikuti dia. Ya, nah ini kata ikutlah aku, artinya jadilah muridku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Langsung saudara, ya mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, menjadi muridnya. Ya saudara, jadi kita dipanggil menjadi pengikut, matetes. Nah, matetes itu apa, saudara? Ya, kalau bahasa sederhananya pengikut. Tapi saudara, ya, dia bukan cuman mengikuti, ya, bukan cuman mengikuti, tapi dia ya adalah pemagangnya dari yang dia ikuti. Ya, karena saudaraku matetes juga ya, kalau dilihat konteksnya saudaraku, matetes itu adalah seorang pengikut yang mengikut seorang guru, lalu belajar dari gurunya sebagai pemagang sampai dia menjadi serupa dengan gurunya. Nah, itu intinya, saudara. Ya, jadi siapakah murid itu, saudara? Murid itu adalah orang yang ya tiap hari berjalan bersama Kristus, ya, kemudian belajar dari Kristus sebagai pemagang, dan akhirnya dia berubah serupa Kristus. Itulah pemuritan, saudara.
Ya, seorang murid itu adalah orang yang terus berjalan bersama Kristus. Ya, dan dia tiap hari belajar dari Kristus, Saudara, sampai akhirnya dia berubah serupa dengan Kristus. Itulah pemuritan, ya, Saudara. Nah, banyak orang nggak ngerti apa itu pemuritan, ya. Yaitu kita murid Kristus, Saudara. Kita tiap hari berjalan bersama Kristus dari pagi sampai malam. Kemudian nanti dari pagi sampai malam, ya, kita belajar dari Kristus. Ya, belajar sebagai apa? Pemagang. Nah, pemagang itu, Saudara, tidak belajar di kelas teori-teori, bukan. Kalau Saudara mau jadi montir, Saudara nggak bisa belajar di kelas. Ya, belajar-belajar di kelas, Saudara, teori-teori aja nggak bisa, Saudara, jadi montir. Gimana caranya jadi montir? Magang. Ya, Saudara ikut seorang montir yang udah ahli, ikut dia kemana? Ke bengkel, bukan di kelas, bukan belajar teori-teori di kelas, di bengkel, ya. Nah, ngapain? Ya, disitulah pola belajarnya di situ, Saudara. Ya, metode belajarnya adalah magang, bukan apa, Saudara, bukan teori-teori, magang. Nah, sama kalau Saudara mau ikut Yesus, Saudara, Saudara magang sama dia. Di mana, saudaraku, magangnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari Saudara bangun pagi, Saudara lagi magang itu sama Tuhan Yesus. Belajar bagaimana hidup seperti dia. Sampai Saudara jadi serupa seperti dia. Jadi waktu bangun pagi, Saudara pemuritan. Ya, Saudara lagi makan pagi, itu pemuritan, magang itu, Saudara. Gimana magang makannya itu yang benar, Saudara, supaya nggak salah, ya, hidupnya, Saudara, ya, makan, ya, akhirnya sembarangan, akhirnya, Saudara, kita hidupnya, ya, Saudara, nggak sehat, penuh penyakit dan sebagainya. Ya, ketika kita, Saudara, ya, bukan hanya makan, kita magang. Ya, waktu kita olahraga pagi, ya, kita lagi magang sama Tuhan Yesus. Gimana kita olahraga? Kita perlu olahraga, Saudara. Ya, kenapa, Saudara? Karena ayatnya bilang, Saudara, latihan badani, ya, sedikit gunanya. Ada gunanya nggak? Ada. Nah, kalau kita murid Kristus, Saudara, dia juga mau latih kita supaya kita hidup sehat, ya. Nah, lalu kita ke kantor, Saudara, sepanjang hari itu kita kerja. Nah, di kantor dia mau mengajar kita, Saudara. Kita magang sama dia. Gimana supaya Saudara jadi karyawan yang baik, supaya Saudara jadi, ya, orang yang berprofesi dengan baik. Gimana Saudara jadi dokter yang baik, gimana Saudara jadi notaris yang baik, bagaimana Saudara menjadi seorang pria yang baik, menjadi wanita yang baik. Jadi dia ngajar kita, Saudara, di lapangan sambil magang. Itu pemuritan. Kita pikir, oh, pemuritan waktu ketemu, ya, 2-3 orang, ya, itu juga pemuritan, Saudara. Tapi jangan lupa, Saudara, Saudara itu murid Kristus. Saudara pemuritan nama Kristus, ya. Oke. Lalu, ya, Saudara, jadi kalau begitu, Saudara, sekarang kita simpulkan, ya, apa itu murid kerajaan, kingdom disciple, Saudara. Siap? Nah, mari kita, ya, kita gabung tadi, ya. Next, kita lihat, Saudaraku. Jadi murid kerajaan, kita gabung, ya, kerajaan dan murid tadi. Jadi murid kerajaan itu apa? Seseorang yang mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Ini dulu poin pertama. Jadi seorang murid kerajaan adalah seorang yang mengikuti Kristus sebagai apa? Tuhan dan Raja. Ya, Yesus itu satu-satunya penguasa tunggal hidupnya. Ya, tidak ada penguasa lain dalam hidupnya selain Yesus. Yesuslah satu-satunya raja.
ya dalam hidupnya. Dia terus diperintah oleh Kristus. Ya, 24 jam dia diperintah oleh Kristus. Dia tidak mau diperintah oleh yang lain. Kalau dia jatuh dalam menjadikan penguasa-penguasa yang lamanya sebagai penguasa hidupnya, dia bertobat, saudara. Dia tidak mau dikontrol oleh penguasa yang lama. Dia bertobat terus dan dia jadikan Yesus Tuhan, penguasa tunggal dalam hidupnya. Nah, ini yang pertama. Tapi cukup sampai di situ? Enggak. Ya. Dan ini yang kedua. Dia belajar sebagai pemagang dengan Kristus sebagai guru atau rabi dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi dia pemagangnya Kristus, saudara. Ya. Dia itu belajar terus, praktek 3B terus tadi. Ya, tiap hari dia berjalan bersama Kristus, tiap hari dia belajar dari Kristus sampai dia nanti berubah serupa Kristus, saudara. Itulah murid kerajaan, kingdom disciples. Nah, perhatikan siapa Kristus di sini, saudara. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 14, Yesus bilang begini, jadi jika aku itu siapa? Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, di sini Yesus menunjukkan dia itu siapa. Dia itu yang pertama Tuhan, yang kedua guru, ya. Dan ini disambung dengan kata Yunani dan kai. Ya, dia adalah Tuhan dan guru kita, saudara. Ya. Nah, kalau dia adalah Tuhan dan guru kita, pertama-tama kita mesti apa? Mengikuti dia sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya, tiap hari kita mesti jadikan dia terutama dalam hidup kita. Dialah raja kita, dialah Tuhan kita. Dia nomor satu, saudaraku, dia Tuhan. Ya, kalau kita terus jadikan dia Tuhan kita, saudara, penguasa tunggal hidup kita, nah itulah kita hidup di bawah pemerintahannya dia. Itulah yang disebut cari kerajaan Allah, cari pemerintahan Allah, ya. Tapi nggak cukup sampai di situ, cari juga kebenarannya, saudara. Hidup yang benar di kaiosune, cari itu, saudara. Ya, dan dia bukan hanya Tuhan, dia juga guru kita. Nah, guru di sini artinya apa? Guru kehidupan, rabi. Jadi zaman dulu, saudara, rabi itu dia disebut guru kehidupan. Jadi apa aja umat Israel mau belajar, dia bisa belajar dari rabi. Mau belajar matematik juga bisa zaman itu sama rabi. Karena waktu itu nggak ada universitas, yang ada adalah rabi. Para rabi itu guru kehidupan. Dia bisa mengajar manusia bagaimana jadi bapak yang baik, bagaimana jadi bisnismen yang baik, bagaimana menjadi uh, pokoknya sesuai dengan yang diperlukan di dalam hidup ini. Jadi dia adalah guru kehidupan kita. Makanya kita tiap hari, saudaraku, belajar dari dia sebagai pemagang. Ya, kita magang dengan dia sampai kita menjadi serupa dengan dia. Nah, inilah pemuritan, saudara. Ya, jadi saudara nangkep ya, kita mau jadi murid kerajaan, kingdom disciples. Nah, yang terakhir sekarang, saudara, bagaimana caranya menjadi murid kerajaan. Nah, satu ayat lagi kita baca, saudara. Next, di dalam Matius 28 ini ayat yang sangat penting dalam pemuritan. Ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lihat, ini Yesus adalah
Tuhan di sini, penguasa tunggal. Ya, dialah penguasa tunggal. Ya, jagat raya ini. Dia penguasa sorga, dia penguasa bumi ini. Ya, apalagi kita, saudara. Ya, dia adalah penguasa sorga dan bumi. Ya, apalagi kita. Ya, dia penguasa hidup kita. Nah, jadi saudara, ayat 19 bilang, karena itu pergilah. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi dia memerintahkan supaya kita menjadikan semua bangsa murid. Nah, perhatikan kata ini, saudara. Berarti untuk jadi murid, saudara, muridnya Yesus, mereka perlu dijadikan. Nah, ini banyak orang nggak memperhatikan ini, saudara. Jadi kita kalau mau jadi murid Kristus, nggak otomatis jadi murid Kristus. Tidak. Harus ada yang menjadikan kita. Next, yang terakhir. Nah, kita lihat saudaraku, kata menjadikan murid itu mateteo. Ya, mateteo artinya mengajar seseorang bagaimana menjadi murid Kristus. Jadi untuk menjadi murid Kristus, saudara perlu diajar, dibuat, ya, dijadikan supaya saudara menjadi murid Kristus. Jadi tidak otomatis. Ya, nah kita dengar istilah ini, saudara. Murid kerajaan dibuat, bukan dilahirkan. Kita itu dibuat. Harus ada yang membuat kita supaya kita jadi murid Kristus. Ya, ingat, kita murid Kristus, bukan murid yang membuat itu, bukan. Kita murid Kristus, tapi kita perlu seseorang yang membuat kita. Ya, to make us his disciple. Nah, jadi semua orang percaya perlu pemurid, saudara. Pembuat murid. Ya, nggak ada yang nggak memerlukan pembuat murid. Ya, salah satu contohnya, saudara. Ya, kita lihat Rasul Paulus. Waktu dia, saudaraku, bertobat, matanya jadi buta. Ya, saudara. Kemudian dia ya jatuh dari kudanya di lantai, saudaraku. Kemudian matanya jadi buta. Dia panggil Yesus Tuhan waktu itu. Yesus bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, dia langsung bilang, siapakah engkau, Tuhan? Tuh, dia panggil Yesus Tuhan. Dia bertobat di situ, dia ganti penguasa di situ. Nah, supaya dia bisa masuk kerajaan Allah, saudara. Ya, ada 3 langkah masuk kerajaan Allah. Bertobat, dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Waktu zaman itu, saudara, ya itu yang Petrus khotbahkan. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, dia bilang, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, nah, makanya Paulus sudah bertobat waktu itu. Matanya buta. Dia panggil Yesus Tuhan. Lalu Tuhan utus seorang murid, saudara. Siapa murid ini, saudara? Dia disebut murid Tuhan. Ya, muridnya Tuhan, pakai kata Tuhan, kurios. Ananias, saudara. Dia disebut murid Tuhan. Nah, dia datang khusus, saudara, memuridkan Saulus ini supaya dia bisa bertobat, dibaptis, dan menerima karunia Roh Kudus. Maka Ananias tumpang tangan, ya. Begitu tumpang tangan, Saulus matanya celik, melihat, sembuh langsung. Langsung dia ajarin, kamu harus dibaptis. Ya, saudara. Jadi dia ajarin SPK pemenang. Ya, jadi saudara, kalau kita baru Kristen baru, kita perlu diajarin SPK pemenang, saudara. Ya, di situ kita diajarin inti SPK pemenang itu bertobat, dibaptis, maka Saulus dibaptis. Ya, setelah dia dibaptis keluar dari air, dia didoakan supaya menerima karunia Roh Kudus.
Ya, dan apa yang terjadi? Dia terima Roh Kudus dan juga baptisan Roh Kudus. Tanda-tandanya adalah dia berbahasa roh, saudaraku. Ya, maka waktu itu Saulus penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Dari mana kita tahu dia berbahasa roh? Ya, dia sendiri ngaku dalam 1 Korintus 14 bahwa dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari jemaat lebih, ya saudara. Nah, itu sebabnya ya penting sekali dia dimuridkan. Siapa yang memuridkan dia? Nah, yang memuridkan dia adalah siapa, saudara? Ananias. Nah, jadi kita perlu orang yang memuridkan kita. Nah, saya nggak ada waktu bahas, nanti kita lihat kemudian aja. Nah, Saulus, saudara, bukan hanya oleh Ananias, tapi ada satu orang yang sangat mempengaruhi hidupnya, namanya Barnabas. Dia diutus juga untuk berkontribusi, ya, menjadi mentornya si Saulus ini, saudara, supaya dia bisa bertumbuh, ya, dan dia, saudaraku, bisa ya apa itu, saudaraku, dimuridkan selanjutnya. Nah, itu peranannya siapa, saudara? Barnabas, ya. Nah, Rasul Paulus saja, saudara, dia perlu dimuridkan, dia perlu pemurid. Bagaimana dengan kita? Kita semua perlu pemurid. Makanya, saudaraku, ayo yang belum masuk pemuritan, saudara perlu dimuridkan. Nah, siapa yang memuridkan saudara? Orang yang udah terlebih dahulu jadi murid. Ya, dia punya apa, saudaraku? Ya, kualifikasi bisa memuridkan saudara. Seperti Ananias, dia disebut murid Tuhan. Nah, Barnabas, oh, itu orang yang suka pemuritan, saudara. Ya, dikatakan Barnabas memperoleh banyak murid. Nah, kata banyak memperoleh di sini adalah, saudaraku, sama tadi Mateteu ini. Ya, jadi Barnabas menjadikan banyak orang menjadi murid Kristus. Dia pemurid yang terbaik, saudaraku, yang bisa dicatat di dalam Alkitab yang kita bisa lihat di Kisah Rasul. Ya, dia pemurid yang terbaik. Nah, saudara, kita butuh Barnabas memuridkan kita. Ya, kalau saudara belum ya dimuridkan, mari, saudaraku, tahun ini kita mau semangat menjadi murid kerajaan. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Saya pikir karena waktu, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Dan selamat tahun baru 2026. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, saudara. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Ya, Kak Edi, terima kasih. Selamat tahun baru juga. Salam buat Kak Ros ya. Ya, Selamat thank tahun baru ya. you. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Saudara.